Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat. Kita sudah masuk pelajaran yang ke-8 dengan judul Yesus Perantara Perjanjian Baru. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala. Kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami memahami setiap firman yang akan kami pelajari saat ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, puji Tuhan saudaraku, oleh karena kita masih memiliki waktu di mana kita boleh datang bersama-sama untuk membahas satu seri pelajaran yang sangat-sangat penting untuk saya dan saudara. Kita sudah masuk pelajaran yang ke-8, Yesus Perantara Perjanjian Baru. Landasan ayat yang akan menjadi kekuatan bagi kita diambil dari Ibrani 8 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudaraku, dalam Ibrani pasal 7 ayat 22 dan Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6, Paulus memperkenalkan Yesus sebagai jaminan dan perantara dari perjanjian yang lebih mulia. Apakah ini perjanjian yang baru dan lebih baik? Atau itu versi perbaikan dari yang lama? Apakah perjanjian Allah dengan Israel tidak sempurna? Apakah perjanjian baru menggantikan 10 perintah dengan hukum yang berbeda? Mari kita lihat bersama-sama pelajaran-pelajaran penting yang akan membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Dan saya percaya kita akan dapatkan pemahaman yang benar sehubungan dengan perjanjian baru itu sendiri. Poin pertama, perlunya perjanjian baru. Kenapa perlu perjanjian baru? Ibrani pasal 7 ayat yang ke-18. Memang satu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Dasar daripada perjanjian baru, saudaraku, adalah perubahan hukum. Hukum yang mana? Perintah mana kira-kira yang dibatalkan dari perjanjian baru? Hukum korban itu lemah dan tidak menguntungkan, seperti terlihat dalam ayat-ayat yang dirujuk sebelumnya. Hal itu lemah karena perantaranya lemah. Hukum korban itu menguntungkan karena tidak dapat menyempurnakan para penyembah. Hukum yang mana yang mengarahkan kepada korban-korban sembelihan? Itu hukum upacara yang ada dalam perjanjian lama. Perjanjian baru didasarkan pada pengorbanan dan keimamatan yang baru, dan pengorbanan yang sempurna itu ialah pengorbanan Yesus sendiri, karena keimamatan yang kekal yang dapat diberikan melalui Yesus sendiri yang adalah imam besar itu sendiri, sehingga kita boleh dapatkan jaminan hidup yang kekal. Mengapa ada keimamatan orang Lewi? Pelayanan keimamatan kaum Lewi dan pelayanannya di bait suci itu dirancang tujuannya adalah untuk melindungi orang Israel dari penyembahan berhala. Bukannya sampai di situ, tetapi juga untuk mengarahkan mereka pada pelayanan Yesus di masa depan. Dalam kitab Ibrani menekankan bahwa korban-korban yang dibuat dalam sistem pelayanan Ka'bah di perjanjian lama adalah bayangan dari hal-hal yang baik yang akan datang, yang menunjuk kepada Yesus. Tidak heran, perlu sekali perjanjian baru. Oleh karena perjanjian baru, hal-hal yang di perjanjian lama yang hanya perlambangan digenapi di dalam perjanjian baru. Lebih khusus, digenapi di dalam diri Yesus. Baru dan diperbarui. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Janji perjanjian baru dalam kitab Ibrani mengacu kembali kepada Yeremia. Menurut Yeremia, janji Allah tentang perjanjian baru sebenarnya adalah pembaruan perjanjian yang pertama kali dibuat dengan orang Israel melalui Musa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Yeremia pasal 31
tidak secara tegas berbicara tentang perjanjian baru, tetapi tentang pembaruan perjanjian asli dengan Israel. Karena faktanya, kata Ibrani untuk baru, yaitu hadaza, dapat memiliki arti memperbaharui dan paling baru. Apa masalahnya dengan perjanjian lama? Perjanjian itu tidak salah, tetapi orang-orangnya yang salah. Karena ketidaksetiaan orang-orangnya, janji yang dibuat Tuhan di bawah perjanjian Musa tidak pernah digenapi. Sekarang, berdasarkan jaminan yang diberikan oleh anak, yaitu Yesus, dalam Ibrani pasal 7 ayat 22, Tuhan akan memenuhi tujuan perjanjiannya. Tuhan tidak mengubah hukumnya atau menurunkan standarnya. Sebaliknya, Dia mengutus anaknya sebagai jaminan dari janji perjanjian itu. Inilah mengapa perjanjian ini tidak memiliki kutukan. Itu hanya memiliki berkat karena Yesus menggenapinya dengan sempurna. Sungguh luar biasa. Janji perjanjian baru untuk saya dan saudara selalu berisi berkat. Camkan itu. Perjanjian baru memiliki pengantara yang lebih baik. Apakah benar seperti itu? Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang kuat. Istilah Yunani masites atau pengantara berasal dari kata mesos yang berarti tengah. Dan ini berarti orang yang berjalan atau berdiri di tengah. Nah, ini adalah istilah yang merujuk kepada seseorang yang memenuhi satu atau lebih fungsi berikut. Ini dalam teknisnya seperti itu. Yang pertama, penengah antara dua pihak atau lebih. Kemudian itu juga bisa berarti negosiator atau perantara bisnis. Kemudian yang ketiga bisa berarti saksi dalam arti yang sah. Atau yang keempat, orang yang berdiri sebagai jaminan dan dengan demikian menjamin pelaksanaan kesepakatan itu. Nah, saudaraku, dalam istilah bahasa Inggris yaitu mediator. Namun mediator ini mungkin terlalu sempit untuk menerjemahkan mesites, yaitu perantara. Karena dalam bahasa Ibrani ini fokusnya pada 2 atau 3 penggunaan pertama yang saya sebutkan tadi. Ini dalam istilah Yunani. Sedangkan kitab Ibrani juga menekankan fungsi yang keempat, yaitu sebagai penjamin. Ingat, penjamin. Nah, dalam bahasa Ibrani juga istilah yang sama, pengantara, setara dengan penjamin. Dia, yaitu Yesus, menjamin bahwa janji perjanjian akan dipenuhi. Jadi ketika kita berbicara tentang pengantara, mesites dalam arti perjanjian baru, ternyata itu lebih fokus juga merujuk kepada penjamin. Dan penjamin itu lebih mengarah kepada Yesus sendiri, seperti yang dicatat dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22. Nah, Musa memang benar, dia adalah perantara yang setia dalam perjanjian lama. Dia berbicara dengan Tuhan muka dengan muka dan dia mencerminkan kemuliaannya Tuhan. Nah, boleh buka dalam Keluaran pasal 33 ayat 11, Keluaran 34 ayat yang ke-29. Namun, Yesus adalah pengantara yang lebih besar daripada Musa karena dia melayani di tempat kudus surgawi dan telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna bagi saya dan saudara. Wajah Musa mencerminkan kemuliaan Allah. Ya benar, tetapi Yesus adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Musa berbicara dengan Tuhan secara langsung, tetapi Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Poin selanjutnya, perjanjian baru memiliki janji yang lebih mulia. Ibrani 8 ayat yang ke-6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa perjanjian baru memiliki janji yang lebih mulia, dalam arti bahwa itu memiliki pahala yang lebih besar daripada yang dimiliki perjanjian lama, yaitu tanah air surgawi, kehidupan kekal, dan lain-lain sebagainya. Yang benar adalah bahwa Tuhan menawarkan pahala yang sama kepada orang percaya perjanjian lama seperti yang telah Dia tawarkan kepada
kita, perjanjian Allah dengan Israel, didasarkan pada janji-janji, baik janji manusia maupun janji ilahi yang dimeteraikan dengan darah. Israel telah berjanji untuk memenuhinya, tetapi mereka gagal. Namun Yesus menggenapi janjinya. Ketika kita menerima darah perjanjian baru, kita memenuhi janjinya melalui Dia yang menggenapinya pada posisi kita. Dia menggantikan posisi kita. Yang seharusnya kita yang mati binasa, tapi Yesus menggantikan posisi kita. Perjanjian kekal, baik yang lama maupun yang baru, didasarkan pada ketaatan pada hukum Allah. Oleh karena itu, berkat Tuhan diberikan kepada mereka yang taat. Yesus menaati hukum. Jadi Dia menerima berkat-berkat Allah dan memberikannya kepada mereka yang di dalam Kristus Yesus. Sederhana, mari kita menaati perintah-perintah Allah, mengikuti hukum-hukum Allah. Kemudian selanjutnya, perjanjian baru telah memecahkan masalah hati. Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dalam perjanjian baru, hukum-hukum Allah ditaruh dalam pikiran dan dituliskan di dalam hati. Namun saudaraku, pikiran dan keputusan kita membuat kita tidak mematuhi hukum. Bagaimana kita dapat menyelesaikan ini? Haruskah kita mengubah hukum atau mengubah pikiran dan hati kita? Beberapa orang berpikir bahwa Allah menghapus hukum agar kita dapat memasuki perjanjiannya. Tapi Paulus dengan jelas menjelaskan bahwa hukum bukanlah masalahnya, tetapi pikiran dan hati kita yang menjadi masalahnya. Oleh karena itu, Tuhan memberi kita Roh Kudus untuk mengubah dan memperbaiki pikiran dan hati kita. Dokumen perjanjian pertama ditulis oleh Allah di atas loh batu dan disimpan dalam tabut perjanjian sebagai saksi perjanjian Allah dengan umatnya. Namun dokumen yang ditulis di atas batu bisa rusak dan gulungan seperti yang dialami Yeremia bisa dipotong dan dibakar. Tetapi Tuhan sekarang akan menuliskan hukumnya di hati orang-orang. Hati mengacu pada pikiran, organ ingatan dan pemahaman, dan terutama di mana keputusan dibuat secara sadar. Ingat, dibuat secara sadar muncul dari pikiran. Jadi janji ini tidak hanya menjamin akses dan pengetahuan tentang hukum oleh semua orang, itu juga dan yang paling penting adalah untuk membawa perubahan hati kepada kita atau secara keseluruhan kepada umat-umatnya. Ya saudaraku, Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati kita. Karena kita yang akan mengambil keputusan lewat pikiran yang sadar. Apakah kita mencintai Yesus atau tidak? Pena inspirasi dalam buku God's Amazing Grace mengatakan seperti ini. Di bawah perjanjian baru, kondisi yang dengannya kehidupan kekal dapat diperoleh adalah sama seperti di bawah perjanjian lama. Ketaatan yang sempurna dalam perjanjian yang baru yang lebih baik. Kristus telah menggenapi hukum bagi para pelanggar hukum jika mereka menerima Dia oleh iman sebagai juru selamat pribadi. Sederhana, jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, maka kita akan diterima. Bahkan Tuhan akan melihat ketaatan kita. Dia akan menyempurnakan semua tindakan kita selama berada di atas muka bumi ini. Dan kita menjadi umat-umat Tuhan yang siap diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Dan kita akan menyerahkan hati kita, hidup kita seutuhnya di bawah kuasa Tuhan. Sehingga hati kita akan dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu hukum-hukumnya benar-benar termeterai dalam diri kita. Dan kita akan selalu ingat juga akan pengorbanan yang Yesus sudah buat untuk saya dan saudara. Ya, Yesus adalah pengantara perjanjian baru yang lebih baik untuk saya dan saudara. Karena Dia menjamin saya dan saudara untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Kasih karuniamu dan damai sejahteramu nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan akan meteraikan setiap firman yang sudah kami terima. Dan dalam kehidupan kami akan jadi anak-anak Tuhan yang setia memegang perjanjian ini sampai hari Maranatha tiba. Tolong meteraikan setiap firman yang sudah kami terima. Kasih karuniamu akan menuntun kami untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu. Kami siap menantikan kedatangan yang kedua kali, karena kami siap menjadi penurut-penurut hukum-Mu. Ini doa dan permohonan hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.